Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu novel yang berjudul Merahnya Marah, karya Iwan Simatupang, yang diterbitkan pertama kali oleh Toko Gunung Agung pada tahun 1968. Tokoh kita ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebelum meletusnya revolusi fisik, tokoh kita ini adalah seorang calon rahib. Selama revolusi, dia merupakan seorang komandan kompi di akhir revolusi. Dia menjadi algojo, pemancung kepala pengkhianatan-pengkhianatan. Akhirnya, sesudah revolusi, dia masuk rumah sakit jiwa. Kini ia menjadi gelandangan. Ketika revolusi bersenjata dulu, dia tahan tak makan berminggu-minggu lamanya. Keriuhan lalu lintas dan gambaran manusia ramai sekelilingnya memenuhi perutnya dengan kehidupan kota. Uap peradaban manusia modern yang membuatnya sanggup untuk menangguhkan rasa lapar dan sakit berlarut-larut. Borok di pergelangan kaki membuatnya tak kuat berjalan. Boroknya itu dulu hanyalah gores kecil dari bahan belukar ketika ia mengantarkan Pipi ke perkampungan kaum gelandangan. Pipi adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang karena keganasan suatu gerombolan yang membuatnya menjadi seorang gadis yatim piatu dan tidak punya tempat tinggal. Akhirnya membuat dirinya terpaksa menjadi seorang pelacur kelas teri untuk bertahan hidup. Namun, tak berselang ia kena razia setelah keluar dari kantor polisi. Pipi ditolong oleh tokoh kita dan dibawa ke Maria. Maria adalah salah satu orang yang mempunyai perhatian lebih terhadap tokoh kita. Maria memang orang yang galak, tetapi sebenarnya berhati baik. Di komunitas kaum gelandangan, ia dianggap sebagai ibu dari sekian para wanita di komunitas itu. Maria selalu bersedia menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan. Maria sebelumnya bercita-cita menjadi perawat, namun karena takut dengan darah, cita-cita dia tanam dalam hati. Batal menjadi perawat, Maria menjadi pelayan sebuah restoran Katolik. Akan tetapi, di restoran ini ia mengalami nasib sial. Ia diperkosa oleh seorang yang tidak dikenal. Akhirnya, seminggu setelah kejadian itu, ia keluar dari restoran setelah menyaksikan sang pastor bunuh diri. Pada awalnya Maria tak bersedia menerima Pipi untuk tidur bersamanya. Namun karena ia terus didesak oleh tokoh kita dan ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa kalau tokoh kita yang berbicara, akhirnya ia mau menerima Pipi. Maria memiliki perasaan yang sangat khusus terhadap tokoh kita. Namun ternyata tokoh kita ini memiliki perasaan yang sama terhadap Maria. Kedekatan tokoh kita dan Pipi membuat hubungan Maria dengan tokoh kita menjadi sering tidak mesra. Padahal sebelumnya mereka sangat mesra. Maria mulai uring-uringan terhadap tokoh kita karena cemburu.